Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan dan kita percaya Roh Kudus menuntun kita untuk memahami akan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita hari ini dari Markus 14. Markus 14 ayat yang ke-22, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Markus 14 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sedemikian firman Tuhan. Markus 14 ayat 22 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, inilah tubuhku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 14:22 ini merupakan bagian dari kisah perjamuan malam pada saat Paskah yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan para murid-muridnya. Saudara-saudari, bagi bangsa Israel merayakan Paskah itu berarti merayakan kemerdekaan mereka sebagai suatu bangsa. Mengingat kembali bagaimana mereka boleh bebas dari perbudakan yang ada di Mesir pada masa itu, dan semuanya adalah oleh karena pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebebasan mereka bukan karena kekuatan mereka, bukan karena senjata mereka yang hebat, tapi semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Mengingat kembali bagaimana Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah membebaskan dari perbudakan yang ada di Mesir pada waktu itu sebagai bentuk Paskah yang dilakukan oleh umat Israel pada masa itu. Saudara-saudari, pada perjamuan Paskah biasanya pemimpin keluarga, ya, oleh kepala keluarga akan memimpin perjamuan malam, ya, di mana mereka makan bersama. Itulah yang sedang Yesus lakukan bersama dengan para muridnya dalam Markus 14 ayat 22 ini. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Inilah tubuhku." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberikan makna yang baru melalui roti yang dipecah-pecahkannya dan dibagi-bagikannya kepada para murid yang ada pada waktu itu dengan mengatakan, "Inilah tubuhku." Saudara-saudari, inilah tubuhku, roti yang dibagikan Yesus bagi kita dalam mengikuti perjamuan kudus itu memaknakan sebagai simbol dari tubuh Kristus. Ketika kita makan roti dan meminum anggur, kalau kita teruskan membaca ayat ini, ayat 23 dan 24 dan 25 menceritakan tentang anggur yang sebagai simbol dari darah Kristus. Ketika kita makan roti, minum anggur dalam perjamuan kudus, ini memaknakan bagi kita kesatuan kita dengan Kristus. Artinya dalam sepanjang
perjalanan hidup kita, Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita, ya. Ada bersama-sama dengan kita. Pada masa itu perjamuan malam yang dilakukan Yesus bersama dengan murid adalah untuk menguatkan, meneguhkan para murid yang sebentar lagi akan berpisah dari Yesus, oleh karena Yesus yang akan menjalani jalan penderitaan, oleh karena Yesus yang akan disalibkan. Melalui perjamuan malam yang dilakukan Yesus bersama dengan para murid, dia ingin meneguhkan para murid bahwa Yesus tetap bersama-sama dengan mereka, menguatkan, meneguhkan mereka. Yesus tetap akan selalu hadir di antara para murid-muridnya. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti perjamuan kudus, makan roti, ya, yang melambangkan tubuh Kristus, inilah tubuhku, dan meminum anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Ini menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus, dan ia tetap hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu, muliakanlah Tuhan dalam hidup kita setiap hari, karena kita ini adalah miliknya Kristus. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, muliakanlah Tuhan. Melalui ucapan yang kita sampaikan, termulia Tuhan. Melalui perbuatan kita yang kita lakukan, ya, orang dapat melihat kita sebagai milik Kristus, ya. Karena apa yang kita lakukan adalah perbuatan baik yang membawa kedamaian, sukacita bagi banyak orang. Karena itu, saudaraku, jalanilah kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kami bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ketika kami mengikuti perjamuan kudus, makan roti sebagai lambang tubuh Kristus, karena Yesus mengatakan ketika perjamuan malam bersama dengan murid memecah roti, inilah tubuhku, dan meminum anggur sebagai lambang darah Kristus. Ini menyatakan bahwa Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Kami ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Tuntun kami untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Melalui tutur kata yang kami sampaikan, terpuji Tuhan. Melalui perbuatan yang kami lakukan, perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui semua sikap dan perbuatan kami, mampukan kami ya Tuhan melakukan firman Tuhan ini. Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Roh Kudus menguatkan, meneguhkan kami melakukan kehendak Tuhan. Ketika kami bekerja, sungguh-sungguh kami bekerja seperti untuk Tuhan. Meskipun banyak tantangan kami hadapi, mampukan kami dengan rendah hati menghadapinya di dalam Tuhan. Anak-anak kami percayakan masa depannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saudara-saudari kami yang menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan. Kami mendoakan agar tetap kuat, setia melayani Tuhan. Para misionaris dimanapun berada, tetap setia memberitakan tentang kasih Tuhan bagi banyak orang. Demikian juga saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, berikan pemulihan kesehatan yang sempurna, kuat teguh di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan sempurna bagi yang kami kasih Nade Gide, Kak kami Del Petra, Nawati, Keris dan Ui, pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Demikian juga anak kami Adriel Barus, Clara Barus, Ari Purba. Setiap hari kami setia mendoakannya agar mereka dapat mempersiapkan diri dalam pemberkasan, dalam tes demi tes untuk boleh menjalani sekolah kepolisian. Kami serahkan semuanya dalam kehendak Tuhan dengan pengharapan mereka boleh diterima dalam sekolah kepolisian. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi. Sehat-sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan, karena kita ini adalah milik Kristus. Dan ketika kita beraktivitas dalam kehidupan kita, jangan lupa tetap patuh kepada protokol kesehatan, tetap sukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.